Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bu Bapak, saudara terkasih, kaum muda adik-adik, salam berkat penuh semangat berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian hari ini Kamis 9 November 2023. Pesta pemberkatan Gereja Basilik Lateran. Kita akan mengambil dari Injil Yohanes bab 2 ayat 13 sampai 22. Ketika sudah dekat hari raya Paskah, orang Yahudi Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Maka Yesus membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang para penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada para penjaga merpati, ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini, jangan membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-murid Yesus bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Tetapi orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombaklah bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkan Yesus dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Maka percayalah mereka akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Ibu, Bapak, saudara terkasih, kita diberi Tuhan kelimpahan rahmat, tempat-tempat yang sungguh baik untuk memuji Tuhan. Ada gereja, ada tempat ziarah. Semoga kita mampu menjadikan tempat itu sungguh kudus, tempat di mana kita meluhurkan Tuhan, memuji dan memuliakan namanya. Sehingga ketika kita menjalankan pelayanan-pelayanan di dalam gereja, di dalam Tuhan, sungguh tumbuh. Yang pertama, pelayanan yang makin tulus, makin ikhlas, di mana aku terpanggil untuk melayani. Dan sungguh bahwa aku boleh melayani itu adalah berkah dan anugerah, seperti semangat abdi, di mana aku diperkenankan mengabdi dan melayani oleh Raja dan Tuhanku. Aku bahagia tanpa ada kepentingan-kepentingan di dalamnya. Sungguh suatu ungkapan hati, ketulusan dan keikhlasan. Dan yang kedua, semoga di dalam pelayanan kita tidak mencari untung. Karena ketika kita mencari untung, maka niat, ketulusan, keikhlasan itu akan menjadi kabur. Dan kemuliaan Allah, kasih karunia Tuhan tidak akan menjadikan kelegaan bagi setiap pribadi yang menerima, yang mengalami pelayanan kita. Dan semoga karena kita sungguh bahwa melayani demi kemuliaan Tuhan, maka pelayanan itu akan memberikan kesejahteraan iman, harapan dan kasih, kelegaan dan sukacita bagi yang menerimanya. Semoga sungguh kehadiran kita sebagai pelayan, entah sebagai imam, bruder, suster, sebagai awam yang melayani gereja, yang melayani di lingkungan, di wilayah, di paroki, semakin kita mampu menghadirkan Tuhan di dalam kebaikannya, sehingga sukacita itu benar-benar dialami oleh pribadi-pribadi yang mengalami pelayanan kita. Dan yang ketiga, dalam pelayanan Tuhan mengutus dan mengurus. Tuhan akan memampukan
bahkan mencukupkan berkah untuk hidup kita. Kita tidak akan kapiran. Kita dijamin oleh Tuhan. Bahkan yang meninggalkan ayah ibunya akan mendapatkan 100 kali lipat. Tuhan menjamin, Tuhan menjaga, memberkati hidup kita. Sungguh ini menjadi keyakinan seorang pelayan. Dan semoga semangat ini ada di dalam hidup kita. Sehingga sukacita pelayanan itu kita hadirkan. Dan setiap pribadi yang mengalami, menerima pelayanan kita juga mengalami sukacita, kegembiraan yang sejati. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam berkat, penuh semangat, berkah dalam. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.